Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Kartanegara dari Prodi Manajemen dari batch 8. Saya akan membahas beberapa fakta penting dari negara Jepang ya. Jadi negara Jepang tersendiri memiliki julukan sebagai negeri matahari terbit ataupun sebagai negeri sakura. Pertama saya akan membahas populasi penduduk negara tersebut. Jadi negara Jepang tersendiri memiliki populasi lebih dari 126 juta jiwa, di mana pada tahun 2021 sampai 2022 Jepang ini memiliki penurunan populasi sebesar 0,30% atau sekitar 380.000 jiwa. Jepang tersendiri selalu mengalami penurunan populasi ya dari tahun 1950-an, dikarenakan Jepang ini sering mengalami namanya bencana alam, mulai dari gempa bumi ataupun tsunami. Kemudian bahasa asli dari Jepang yang umum digunakan di negara tersebut yaitu ada yang disebut dengan bahasa Ryukyu ya. Ryukyu ini dipakai di Okinawa dan bagian-bagian dari kepulauan Kagoshima dan kepulauan Ryukyu tersendiri. Kemudian ada juga bahasa Ainu di Hokkaido. Jadi bahasa Ainu ini digunakan oleh suku Ainu tersendiri. Jadi sudah banyak sekali masyarakat yang tidak mempelajari bahasa tersebut. Untuk dari tulisan tersendiri, Jepang ini menggunakan tulisan kanji ya. Beberapa bahasa di Jepang ini yang bisa saya contohkan seperti arigato gozaimasu, itu adalah terima kasih banyak. Kemudian ada ohayo gozaimasu, itu adalah selamat pagi. Terus konnichiwa, itu adalah halo. Kemudian ada letak geografis negara Jepang yang ketiga. Letak geografis negara Jepang tersendiri di bagian barat ya, bagian barat negara Jepang itu berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Kemudian untuk bagian sebelah timurnya ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk bagian selatan negara Jepang tersendiri yaitu berbatasan dengan Laut Filipina dan Laut Cina Timur. Kemudian untuk bagian sebelah utara Jepang ini berbatasan dengan Laut Okhotsk. Negara Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk. Luas wilayah negara Jepang tersebut adalah sekitar 376.000 meter persegi. Jadi Jepang ini mempunyai beberapa ribu pulau besar maupun pulau kecil. Yang terkenal dari pulau-pulau besar di Jepang itu ada Hokkaido, Shikoku, Honshu, dan Kyushu. Kemudian untuk yang keempat ada iklim dan cuaca dari negara Jepang. Negara Jepang tersendiri memiliki 4 musim. Jadi selama bulan Maret dan Mei ini Jepang mengalami musim semi. Juni sampai Agustus Jepang mengalami musim panas. September sampai dengan November ini Jepang mengalami musim gugur. Dan Desember sampai Februari ini Jepang mengalami musim dingin. Jadi setiap musim ini memiliki suhu dan iklim yang berbeda-beda di Jepang. Kemudian dari kebudayaan asli negara Jepang tersendiri, yang pertama adalah ada upacara minum teh. Upacara minum teh di negara Jepang ini jadi masyarakat Jepang ini akan menyambut tamu-tamu dari luar dengan mengundang mereka supaya untuk minum teh di rumah mereka gitu. Kemudian ada Hanami. Hanami ini sebuah festival di Jepang dengan menyambut mekarnya bunga sakura, di mana mekarnya bunga sakura ini terdapat pada bulan Juni, hanya pada bulan Juni saja. Kemudian ada Mamemaki. Mamemaki ini salah satu tradisi di Jepang yang cukup lama ya. Jadi para orang tua di Jepang akan memakai topeng oni atau roh jahat, di mana untuk menakuti anak-anak di sekitar. Kemudian anak-anak di sekitar akan melemparkan kacang kedelai kering untuk mengusir roh dan setan supaya pergi. Kemudian ada Ikebana. Ikebana ini merupakan
merangkai kesenian dari bunga, di mana ikebana ini dipercaya oleh orang Jepang sebagai tempatnya Tuhan untuk bersemayam ya. Jadi mereka akan merangkai bunga-bunga tersebut, kemudian akan diletakkan di altar atau bisa disebut sebagai tempat ibadahnya orang Jepang di sana ya. Kemudian ada kimono. Kimono ini merupakan budaya Jepang yang berbentuk pakaian ya. Jadi kimono ini sangat identik dengan masyarakat Jepang karena hal tersebut merupakan ciri khas dari negara Jepang tersendiri. Kemudian ada origami atau seni melipat kertas yang biasa dilakukan oleh beberapa siswa-siswa taman kanak-kanak di Jepang untuk mengasah daya pikiran mereka. Jadi origami ini seni melipat kertas untuk membentuk sebuah objek binatang ataupun objek-objek benda lainnya ya. Kemudian ada beberapa objek wisata yang terkenal di Jepang. Yang pertama adalah Tokyo Tower. Tokyo Tower ini merupakan wisata yang ikonik dari negara Jepang tersebut, di mana tower tersebut memiliki ketinggian sekitar 332 meter. Hal ini sangat indah bila dikunjungi pada saat malam hari dengan lampu-lampu yang menerangi menara tersebut. Kemudian ada Imperial Palace dan East Garden. Di komplek Kekaisaran Jepang dan taman-taman ini memang dibuka untuk umum ya. Jadi masyarakat di sekitar bisa menemui benteng-benteng pertahanan pada saat zaman Edo, yakni benteng Honmaru dan Ninomaru. Kemudian ada Harajuku. Harajuku ini merupakan tempat wisata untuk berbelanja fashion di dunia ya. Jadi memang sangat terkenal. Kemudian ada Sensoji. Sensoji ini merupakan kuil ya, kuil-kuil yang biasa digunakan oleh orang-orang Buddha kuno. Kemudian saat ini merupakan salah satu tempat kunjungan wisata. Kemudian ada Nakamise. Nakamise tersebut adalah pusat perbelanjaan tertua yang ada di Jepang. Jadi Nakamise ini merupakan salah satu tempat di mana orang-orang bisa membeli sebuah pernak-pernik dan juga ada juga beberapa jajanan-jajanan tradisional yang disajikan oleh masyarakat Jepang. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan apa yang diperlukan agar kuliah atau bekerja di Jepang. Kemampuan yang pertama yaitu mampu berbahasa Jepang tersendiri ya. Jadi bahasa Jepang ini wajib dilakukan untuk mengikuti warga-warga di sana untuk berkomunikasi. Bahkan untuk bisa berbahasa Jepang kita harus memiliki sertifikasi bahasanya tersendiri. Jadi sertifikasi bahasanya ini harus tempat-tempat yang sudah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Jepang tersendiri. Kemudian memiliki sertifikat bahasa lainnya seperti sertifikat IELTS ataupun TOEFL dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kemudian ada juga ujian-ujian dan tes yang dilakukan mau masuk universitas ataupun untuk masuk dunia perusahaan. Dimana untuk universitas tersendiri tes itu dikenal dengan sebutan Examination for Japanese University. Jadi untuk negara-negara yang di luar Jepang ini mereka akan dilakukan tes secara serentak 2 kali dalam 1 tahun pada bulan Juni dan bulan November. Dilaksanakan pada 16 kota di Jepang dan 14 negara-negara. Salah satunya ada pun di Indonesia. Kemudian beberapa hal yang perlu disiapkan tersendiri oleh warga negara di luar Jepang adalah biaya ya. Biaya yang diperlukan untuk kuliah di Jepang ataupun untuk bekerja di sana. Jadi
kita nggak bisa salah-salah langsung mengunjungi negara Jepang. Kita juga perlu yang namanya visa dan paspor ya, sebagai identitas pengenal kita di negara tersebut. Cukup sekian video dari saya mengenai fakta dari masyarakat Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.